Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam program Getsemani Bertumbuh. Apa kabar saudara terkasih dalam Tuhan? Saya percaya saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan kalaupun saudara hari ini dalam keadaan sakit, doa saya saudara boleh mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sering kali kita terjebak di dalam keadaan kita di mana kita ini merasa bahwa hidup kita ini adalah masih milik kita. Artinya kita mungkin berapa tahun lalu atau puluh tahun lalu kita pernah berkata kepada Tuhan bahwa kita telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, kalaupun kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah menjadi Juru Selamat kita, tetapi banyak di antara kita masih merasa bahwa memiliki hak atas hidup kita ini. Kita merasa bahwa apa yang saya jalani sekarang adalah ini aku, bahwa aku masih punya hak atas hidup. Padahal saudara kasih Tuhan, apabila kita sudah berjanji menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka yang menjadi bertahta atau yang menjadi penguasa di dalam hidup kita sebenarnya bukan kita lagi, melainkan Kristus sebenarnya yang menjadi pemilik hidup kita. Saudara kasih Tuhan, itu juga ada di confirmkan di Galatia 2 ayat 20. Di sana dikatakan seperti ini. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri, melainkan yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara kasih Tuhan, Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia dan juga kepada kita bahwa hidup kita ini tidak lagi milik kita, tetapi Kristuslah sebenarnya yang menjadi pemilik hidup kita. Kalau Kristus yang menjadi pemilik dalam hidup kita, itu artinya kita ini tidak lagi berhak atas apa yang kita miliki, atas apa yang kita punyai. Kristuslah yang menjadi berhak. Karena saudara kasih Tuhan, kita katakan kita ini telah ditebus oleh darah Yesus dengan harga yang sangat mahal. Yang dulunya kita adalah budak dari dosa, hamba dari dosa, tapi sekarang kita menjadi milik Kristus, ditebus oleh darahnya. Karena penebusan ini saudara kasih Tuhan, kalau saudara baca di Keluaran ya, di mana di sana ada peraturan-peraturan seorang budak dan ditebus oleh tuannya. Pada saat tuannya menebus seorang budak, maka hidup budak itu tidak lagi menjadi milik dia sepenuhnya, tetapi milik hak hidupnya, bahkan hak matinya ada di Tuhan. Dan itu ada diatur di Keluaran, saudara, kitab Keluaran. Nah, saudara kasih Tuhan, seperti itulah kita dulu. Kita ini telah menjadi hamba dosa, milik dosa. Kenapa? Karena kelakuan, karena kesalahan dari nenek moyang kita yang bernama Adam. Dia telah melanggar, memakan buah terlarang yang dilarangkan oleh Tuhan. Maka manusia itu menjadi berdosa, menjadi bermusuhan dengan Allah, jauh dari hadirat Allah, diusir dari Taman Eden. Setelah pengusiran itu saudara terkasih dalam Tuhan, maka hubungan manusia dan Tuhan tidak baik. Maka datanglah Kristus ke dunia ini dan menyerahkan hidupnya di atas salib, saudara kasih Tuhan, di atas kayu salib, dan tertumpah darahnya. Itulah tanda penebusan kepada kita yang percaya. Saudara kasih Tuhan, dengan itu maka
pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, ini adalah orang yang menyerahkan ya. Kalau saudara belum pernah mungkin menyerahkan hidup saudara dengan Tuhan Yesus, saya tidak bisa mengatakan ini. Tetapi orang yang sudah menyerahkan hidupnya, mungkin saudara lewat altar call dalam satu kebangunan rohani, atau secara penginjilan pribadi yang dilakukan oleh teman kita atau siapapun mungkin, kita dilawat oleh jamaah Tuhan, atau mungkin melalui mendengarkan lagu-lagu pujian atau kesaksian atau apapun, sehingga saudara mungkin berapa tahun lalu, puluh tahun lalu, dan saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Tetapi kita tidak sadar, seringkali kita tidak sadar bahwa apa yang kita miliki ini sekarang telah menjadi milik Kristus. Kalau kita tidak sadar ini, saudara kasih Tuhan, maka seringkali kita terjebak dan jatuh kepada di mana kita menjadi batu sandungan dalam seharian kita. Maka ada kata-kata orang nanti kepada kita, percuma kau pelayanan, percuma kau pendeta, percuma kau gereja terus, tetapi kelakuan kita tidak pernah berubah. Kenapa? Itu karena kita merasa memiliki hak atas hidup kita. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara disakiti orang, saudara berhak membalas. Itu adalah hak kita. Saudara mungkin dicolek orang dan saudara membalas mencoleknya. Itu dalam hukum saudara bisa membuktikannya. Itu bisa, saudara bisa dimenangkan atas pidana atas kasus itu. Bisa. Karena apa? Karena kita duluan yang dicolek. Kita punya bukti untuk. Saudara kasih Tuhan, itu adalah hak kita. Tetapi di dalam Kristus, saudara kasih Tuhan, kita tidak berhak lagi atas itu. Dan Kristus yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Di mana kita katakan kalau kita disakiti, kita bisa membalaskannya melalui pengampunan. Wow, ini yang menjadi, saya katakan tadi, melepaskan haknya kita. Menjadi hak Kristus ada dalam diri kita. Kalau saudara kasih Tuhan, kalau mungkin saudara mengalami satu ketidakadilan dan saudara bisa membalasnya, balas. Itu hak saudara. Tetapi kalau saudara di dalam Tuhan, dalam Kristus, kita tidak berhak lagi atas itu. Yang berhak atas hidup kita hari ini adalah Kristus, di mana kita memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Bahkan Alkitab katakan kita berdoa bagi orang yang menyakiti kita. Ya, itulah haknya kita dilepaskan. Kita tidak lagi berhak atas hidup. Wah, kalau begitu nggak enak dong Pak. Ya itu resikonya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau enggak, kita akan menjadi batu sandungan. Kalau saudara punya uang banyak, harta saudara banyak, mungkin saudara bisa happy, minum sampai mabuk, selama saudara tidak mengganggu orang, atau saudara melakukan hal-hal lain, nonton film yang tidak baik. Kalau selama saudara tidak mengganggu orang lain, itu hak, mungkin saudara berhak atas itu. Happy, saudara happy. Tetapi kalau saudara di dalam Tuhan, kita hak itu sudah kita harus singkirkan. Dan Kristuslah yang berhak atas hidup kita. Dia yang menjadi penguasa atas hidup kita. Kalau ini kita masukkan saudara kasih Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, ya kan? Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Ini ya, ayatnya bagus sekali saudara. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan hidupnya untuk aku. Saudara, Tuhan telah menyerahkan hidupnya. Kalau kita menyaksikan, menonton film The Passion of the Christ, kalau saudara tidak menangis, saya percaya mungkin ada satu gangguan di dalam pikiran kita, dalam saraf menangis kita. Karena itu film sangat mengerikan dan menyedihkan saudara. Dan ada kesaksian seorang pemeran The Passion of the Christ, Jim Caviezel, dia menyatakan betapa mengerikan
dan dia patah tulang rusuknya dan dia disambar petir dalam proses syuting itu. Maka saudara kasih Tuhan, itu mengerikan, dan itu belum seberapa dibandingkan kenyataan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Salib yang diangkat oleh Jim Caviezel itu sudah dikecilkan, yang dulunya sama tapi dikecilkan sehingga mematahkan tulang rusuknya. Bahkan pas dicambuk sudah dilapisi besi di tubuhnya, tetap aja masih nancap sedikit. Saudara, begitu menakutkan, mengerikan. Saudara kasih Tuhan, oleh karena itu Tuhan Yesus telah menyerahkan hidupnya kepada kita. Karena kita, kalau tidak diserahkan hidupnya kepada kita tidak tahu lagi akan kemana kita akan pergi. Mungkin hidup kita akan meluncur begitu saja masuk ke dalam neraka kekal. Tapi karena Kristus telah menyerahkan hidupnya bagi kita, kita diselamatkan. Oleh karena itu hidup kita ini bukan lagi menjadi milik kita, tapi Kristus. Kalau ini menjadi kita tanamkan dalam pikiran kita, kita percaya hari demi hari mungkin kita akan semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin mengalami Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Kalau ayat ini kita masukkan dalam pikiran kita. Tetapi kalau tidak, kita akan menjadi orang yang menjadi batu sandungan di mana-mana bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita, bagi siapa. Kenapa? Karena kita belum memasukkan ayat ini ke dalam pikiran kita. Maka saudara kasih Tuhan, kalau masukkanlah pikiran ini ke dalam pikiran kita, maka kita akan melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang semakin hari semakin kita melihat bahwa hidup kita ini makin berwarna, makin bertumbuh dalam Tuhan. Pada memberkati kita saudara kasih Tuhan. Sampai bertemu kembali di program Getsemani Bertumbuh yang disiarkan setiap hari Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan memberkati saudara. Salam sehat untuk kita semuanya. Shalom, shalom, shalom.